berkomunikasi dengan kesadaran. Metode semacam ini sangat berguna untuk menjaga rahasia. Jangan khawatir, semua yang kamu katakan pada Shingen, dia akan temukan di sana. Namun, dia tidak akan belajar sesuatu yang berguna di sana, kata roh primordial Kinmu. Setelah dia pergi ke sana, jika dia segera berbalik, dia masih akan bisa keluar. Tetapi jika dia bersikeras untuk pergi lebih jauh untuk menemukan lebih banyak petunjuk, itu akan tergantung pada kebijaksanaannya jika dia akan bisa keluar atau tidak. Saat itu, ketika kepala desa dan sisanya menerobos masuk, mereka hampir tidak bisa kembali. Kakek bisu yang telah menyelamatkan mereka. Setelah Shingen kembali, dia tidak akan membunuhmu karena ini, karena kamu tidak berbohong pada semua. Tempat yang dituju oleh Shingen adalah tempat yang pernah mereka duga sebagai desa bebas rugi. Itu adalah kapal besar yang ditempa oleh Heavenly Works God Race, tetapi mereka belum berhasil mencapai desa Carefree. Mereka telah menderita serangan dari musuh dan terjebak dalam kubus raksasa yang tak tertandingi bersama dengan kapal. Heavenly Works God Race telah menghabiskan banyak generasi dan mengorbankan banyak orang untuk akhirnya membiarkan seorang anak keluar dari meterai. Kinmu curiga bahwa bisu adalah anak itu lagi pula. Kepala suku dan sisanya mengandalkan Mute untuk memimpin mereka keluar. Jika Shingen melangkah ke tempat itu dan segera kembali, dia masih bisa menerobos keluar. Namun, jika dia masuk, dia akan terjebak oleh segel. Ling Yuxiu menghela nafas lega dan bertanya, "Mengapa Shingen mencarimu? Liontin Jok itu jelas milikmu." Kinmu menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Namun, ada makhluk yang sangat kuat bersembunyi di alam kehidupan dan kematiannya, dan itu sangat menakutkan. Shingen pasti terancam karenanya. Aku hanya melihat mata makhluk itu dan bukan tubuh, namun agar Shingen jatuh ke Yodu dan kembali hidup-hidup. Mata dalam harta surgawi itu pasti milik Dewa Iblis Yodu." Ling Yuxiu mengerutkan kening. "Bagaimana jika Shingen berhasil melarikan diri?" Kinmu menggelengkan kepala. "Seharusnya kita bisa menjebaknya selama setengah tahun. Setelah dia keluar, kita akan terus membantunya mencari pemuda pemilik Liontin Jok itu." Tatapan Kinmu tiba-tiba menjadi aneh. Ia berkata dengan suara rendah, "Namun, ketika dia keluar nanti, dia akan menemukan sesuatu yang menarik. Tidak peduli apakah dia pergi ke bumi tengah, bumi barat, padang rumput, dataran salju, atau bahkan reruntuhan besar. Liontin Jok itu akan selalu muncul di berbagai tempat. Coba tebak, mengapa bisa begitu?" Ling Yuxiu memutar matanya. "Aku tahu kamu punya banyak akal. Jadi, berhentilah menyombongkan diri." Kinmu tertawa. Tak lama kemudian, roh primordial mereka kembali ke tubuh masing-masing. Langit di luar telah berubah gelap. Di tepi sungai antara kehidupan dan kematian, sebuah kapal pesiar bersiap berlayar. Hollinger dan Siung Siang sibuk mengatur para penumpang yang telah membayar untuk naik. Kapal itu kemudian bergerak menyusuri sungai di langit menuju Fengdu. Ling Yuxiu juga ikut naik ke kapal. Sementara itu, Kinmu meninggalkan kota dan berjalan menembus kegelapan. Naga Kilin mengikutinya sambil duduk di atas sebuah peti yang dipenuhi buah-buahan dan berbagai persembahan. Naga Kilin tampak sangat tidak senang dengan semua barang itu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Kinmu memaksanya memasukkan sebagian besar persembahan tersebut ke dalam perutnya. Kinmu tidak memedulikannya. Pikirannya sedang tertuju pada hal lain. Ala kaisar manusia seharusnya sama seperti Little Giant Capital. Keduanya merupakan bagian dari peninggalan pendiri kaisar. Tatapan Kinmu berkedip. Ia berjalan sambil menggenggam benjolan hitam di tangannya. Leluhur kedua dan yang lainnya tidak memberitahuku kemana harus pergi. Mereka hanya mengatakan bahwa aku perlu mengaktifkan segel kaisar manusia. Tapi setelah mengaktifkannya, bagaimana aku bisa menemukan olah kaisar manusia? Ia kemudian mengalirkan ki vitalnya ke dalam segel kaisar manusia. Segel itu bergetar lembut. Kinmu segera merasakan perbedaannya. Ketika sebelumnya ia mengaktifkan segel kaisar manusia, kesadaran yang tersimpan di dalamnya telah menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, ia bahkan dapat melihat penderitaan umat manusia setelah berakhirnya era pendiri kaisar. Namun, ia tidak melakukannya sendirian.
Kepala desa dan sejumlah ahli lainnya telah membantunya mengendalikan kekuatan segel tersebut. Sekarang, hanya Qin Mu yang berada di sini. Ia tidak mungkin melepaskan kekuatan kesadaran segel kaisar manusia seperti sebelumnya. Karena itu, Qin Mu hanya mengujinya dengan mengalirkan sedikit ki vital. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Ki vitalnya telah menyentuh sebuah tanda tersembunyi di dalam segel kaisar manusia. Sesaat kemudian, segel itu kembali bergetar. Seberkas cahaya tiba-tiba memancar darinya dan langsung menyinari mata Qin Mu. Cahaya itu menghilang seketika. Qin Mu menggelengkan kepala dan membuka matanya. Ia melihat sebuah cahaya aneh muncul di kejauhan. Cahaya itu bergerak perlahan dan akhirnya jatuh tepat di bawah kakinya. Qin Mu terkejut. Ia segera menoleh kepada naga kilin. Feti Dragon, apakah kau bisa melihat cahaya ini? Naga kilin yang sedang tertidur buru-buru mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Cahaya apa? Jeti hanya aku yang bisa melihatnya. Qin Mu segera mengeluarkan sebuah cermin dan mengarahkannya ke wajahnya. Di dalam pantulan cermin, ia melihat sebuah tanda aneh muncul di matanya. Ia langsung mengerti. Jeti, tanda inilah yang membuatku bisa melihat cahaya tersebut. Qin Mu tersenyum. Begitu rupanya cara menuju olah kaisar manusia. Tanpa membuang waktu, ia mengikuti cahaya tersebut menuju kegelapan. Pada saat yang sama, kepala desa telah kembali ke Fengdu. Namun, keadaan kota itu jauh lebih ramai daripada sebelumnya. Sebuah sungai panjang mengalir di langit, dan sebuah jembatan besar terbentang di atasnya. Jembatan itu dipenuhi para dewa dan iblis. Di bawahnya, sekelompok kerangka berdiri di atas sebuah kapal yang tampak menyenangkan. Kepala desa tertegun. Apa yang terjadi di sini? Saat mengamati keadaan sekitar, ia tiba-tiba melihat manusia Kaisar Kikang berdiri di atas jembatan. Mata kepala desa langsung berbinar. Ia melambaikan tangan dan berteriak, "Pak Tua Kikang, kemarilah, aku sudah kembali. Aku membawa berita yang sangat mengejutkan." Berita ini berkaitan dengan tubuh penguasa. Kepala desa tertawa penuh kemenangan. "Hehe, kau pasti tidak akan percaya. 40.000 tahun yang lalu, ternyata benar-benar pernah muncul seseorang dengan tubuh penguasa. Aku bahkan menemukan sebuah prasasti yang mencatatnya. Cepat turun dan lihat." Manusia Kaisar Kikang segera melompat turun dari jembatan. Namun, bukannya langsung melihat prasasti tersebut, ia malah menunjuk kepala desa. "Jangan bergerak, tunggu di sana. Aku akan memanggil leluhur kedua dan yang lainnya." Kepala desa tersenyum bingung. "Bukankah kau ingin melihat prasastinya terlebih dahulu?" Kikang menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. Menikmati kebahagiaan sendirian tidak sebaik membaginya bersama orang lain. Mari kita tunggu semua kaisar manusia datang. Setelah itu, kita akan membaca prasasti ini bersama-sama. Tatapan Kikang terlihat begitu tulus hingga kepala desa semakin bingung. Ia menatap lelaki tua itu dengan curiga. Senyumnya terlihat sangat aneh. Kenapa orang tua ini tiba-tiba begitu sopan kepadaku? Kepala desa sama sekali tidak menyadari bahwa di balik keramahan Kikang terdapat rasa ingin tahu yang jauh lebih besar. Berita tentang kemunculan tubuh penguasa 40.000 tahun yang lalu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika prasasti itu benar, maka sejarah yang selama ini mereka yakini mungkin menyimpan rahasia besar.